Bab 27. Pelarian yang terlalu dekat. Malam itu Nadila berdiri lama di depan pintu apartemen. Tangannya menggenggam tas kecil. Jantungnya berdetak tidak menentu. Apartemen itu terasa terlalu sunyi, terlalu luas, dan terlalu penuh dengan pikiran yang tidak mampu ia tanggung sendirian. Ia menghela napas panjang. Ya, aku memang harus pergi sebentar saja, hanya untuk menenangkan diri. Tanpa berpikir lebih lama, Nadila membuka pintu dan keluar dengan langkah cepat. Ia bahkan tidak meninggalkan pesan, tidak ingin berpikir terlalu jauh. Di lobi apartemen, Nadila memesan taksi melalui aplikasi. Beberapa menit kemudian mobil itu datang. Ia segera masuk. "Ini kemana, Mbak?" tanya sopir dengan ramah. Nadila sempat terdiam. Ia sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Akhirnya ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada seseorang. "Vika," sahabatnya sejak lama. "Vika, kamu di rumah?" Beberapa detik kemudian balasan datang. "Aku lagi di Bali, Nat." "Kok tiba-tiba nanya?" Nadila menatap layar ponselnya lama. Ia sempat ingin berkata jujur, namun akhirnya ia mengetik dengan santai. "Oh, aku kira kamu di rumah. Besok aku mau ajak kamu belanja." Balasan Vika langsung muncul lagi. "Ya sayang banget, lain kali jangan mendadak dong." Nadila tersenyum tipis. "Ya, lain kali ya." Ia menutup layar ponselnya, lalu berkata pada sopir taksi, "Tolong antar saya ke hotel terdekat." Sementara itu, Raven masih duduk di kafe bersama Roy dan Nathan. Percakapan mereka baru saja selesai. Setelah mendengar saran Roy, Raven merasa pikirannya sedikit lebih tenang. Mungkin benar, ia harus mencoba meminta maaf pada Nadila, bukan karena merasa bersalah, tapi agar mereka bisa bicara dengan tenang. Raven berdiri dari kursinya. "Aku pulang dulu." Nathan mengangkat alis. "Wah, cepat sekali sudah mau cabut." Roy hanya tersenyum kecil. "Kali ini benar-benar pulang." Raven tidak menanggapi. Ia mengambil ponselnya dan berjalan keluar. Namun baru beberapa langkah, ponselnya berbunyi, notifikasi transaksi kartu bank. Raven berhenti. Ia menatap layar itu. Alisnya perlahan mengernyit. Pembayaran kamar hotel. Hotel Kartika. Nadila Tanaya. Raven langsung terdiam. Hotel Kartika. Ia tahu tempat itu. Tidak terlalu jauh dari apartemennya. Apa yang dia lakukan di sana? Gumamnya pelan. Tanpa membuang waktu, Raven segera menuju mobilnya. Mesin mobil menyala. Ia melajukan kendaraan dengan cepat. Namun sebelum benar-benar pergi, Raven membuka aplikasi keamanan apartemen di ponselnya. Ia mengecek CCTV. Beberapa detik kemudian layar menampilkan rekaman. Dan di sana, ia melihat Nadila keluar dari apartemen, membawa koper kecil. Masuk ke taksi. Raven menatap layar itu lama, lalu perlahan tersenyum sinis. "Jadi kau kabur dari rumah, tapi cuma pergi sedekat itu, dan memakai kartu yang kuberikan." Ia menggeleng kecil. "Dasar ceroboh. Tentu saja aku bisa menemukannya dengan mudah." Raven menutup aplikasi itu, lalu menekan pedal gas lebih dalam. Merepotkan saja. Sementara itu, Nadila sudah berada di kamar hotel. Kamar itu cukup besar, namun tetap terasa asing baginya. Ia duduk di depan cermin sambil menatap kosong ke depan. Pikirannya kacau. Apa yang kulakukan ini benar? Beberapa menit ia merenung, dan akhirnya ia sadar. Ini salah. Seorang istri tidak seharusnya pergi tanpa izin suami. Namun Nadila mengusap wajahnya pelan. "Tapi aku hanya ingin menenangkan diri," gumamnya. "Setelah ini, aku akan pulang. Aku akan minta maaf jika Raven juga menyadari kesalahannya." Ia bangkit, lalu masuk ke kamar mandi untuk mandi. Raven sudah tiba di Hotel Kartika. Ia masuk ke lobi dengan langkah cepat. Resepsionis langsung tersenyum ramah. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Raven langsung berkata, "Saya mencari kamar atas nama Nadila Tanaya." Resepsionis itu memeriksa komputer, namun ia tampak ragu. "Maaf, Pak. Kami tidak bisa memberikan informasi tamu." Raven langsung mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan foto surat nikahnya. "Dia istri saya." Resepsionis itu langsung terkejut. "Oh, baik Pak." Beberapa detik kemudian ia memberikan kartu akses. "Lantai 5, kamar ke-512.
Raven mengambil kartu itu tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan menuju lift. Lift terbuka di lantai 5. Koridor hotel itu sunyi. Raven berjalan perlahan sampai menemukan kamar ke-512. Ia menggesek kartu. Klik, pintu terbuka. Raven masuk tanpa suara. Kamar itu redup, namun dari dalam kamar mandi terdengar suara gemericik air. Raven langsung tahu, Nadila ada di dalam. Ia duduk tenang di sofa dekat ranjang, menunggu. Beberapa menit kemudian pintu kamar mandi terbuka. Nadila keluar. Tubuhnya hanya terbalut handuk putih. Rambutnya masih basah. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang di dalam kamar. Karena kamar itu cukup luas, dan pencahayaannya ia buat redup. Raven menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas kecil. Wanita ini benar-benar ceroboh. Ia berjalan pelan dari belakang, tanpa suara, dan ketika Nadila hendak berjalan ke arah lemari, Raven langsung memeluknya dari belakang. Nadila langsung menjerit. Oh, ia panik, tubuhnya meronta. Ia mengira ada pria mesum yang masuk kamarnya. Tolong! Ada seseorang masuk ke kamarku. Namun sebelum teriakannya semakin keras, Raven langsung menahan tubuhnya, dan tanpa berpikir panjang, ia mencium bibir Nadila. Ciuman itu menutup teriakannya. Nadila langsung membeku, matanya melebar. Beberapa detik kemudian Raven menjauh sedikit. Tatapannya tajam, dan suara rendahnya terdengar di telinga Nadila. Jadi, ini caramu kabur dari rumah? Nadila langsung terpaku, wajahnya pucat. Kak, kamu, namun sebelum Nadila sempat berkata apapun, Raven tiba-tiba menatap tubuhnya yang hanya tertutup handuk. Tatapannya berubah gelap, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Nadila melihat sesuatu di mata pria itu, yang membuat jantungnya berdegup sangat cepat. Raven berkata pelan, sekarang, siapa yang harus menjelaskan duluan? Dan tanpa memberi Nadila waktu untuk menjawab, Raven melangkah lebih dekat lagi. Sangat dekat, begitu dekat hingga Nadila bisa merasakan napasnya. Sementara handuk yang melilit tubuhnya perlahan mulai melonggar, bersambung.